Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas yaitu ringkasan atau rangkuman materi IPS kelas 7 kurikulum 2013 bab 4, itu bagian part 2-nya. Itu membahas tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, pada part 2 ini kita akan melanjutkan video part 1 ya, yang mana di part 2 ini kita akan membahas itu masyarakat Indonesia pada masa Hindu, Buddha tepatnya. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita mulai. Nah, pada part 2 ini kita langsung masuk kepada poin B, yaitu kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Oke. Poin satunya itu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada beberapa teori mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu pertama teori Waisa, yang kedua teori Satriya, selanjutnya teori Brahmana, dan selanjutnya teori arus balik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, teori Waisa. Teori Waisa ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurutnya, proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh pedagang India. Selama para pedagang India menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan wanita pribumi. Nah, menurutnya, mulai dari sini pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua itu teori Satriya. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan Satriya, yaitu pertama menurut C.C. Burt, yang kedua menurut Mukherjee, dan yang ketiga itu menurut J.L. Mons. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke. Teori Satriya menurut C.C. Burt. Nah, menurut teori ini, para Satriya India terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan para ksatria ini membantu kemenangan salah satu kelompok. Sebagai hadiah, ada di antara para ksatria ini dinikahkan dengan salah satu putri kepala suku yang dibantunya, sehingga ksatria ini dapat menyebarkan kebudayaan Hindu Buddha dengan mudah kepada keluarganya. Teori Satriya menurut Mukherjee. Mirip dengan teori sebelumnya, menurut Mukherjee bahwa golongan Satriya yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Mereka membentuk koloni-koloni berkembang menjadi kerajaan. Selanjutnya itu teori Satriya menurut J.L. Mons. Teori ini mengubahkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada abad ke-5, dan pada abad yang sama, situasi serupa terjadi pula di India. Ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia dan membangun kerajaan di Indonesia. Yang ketiga itu teori Brahmana. Teori Brahmana ini diungkap oleh J.C. Van Lier. Menurutnya, kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh Brahmana. Alasan kuatnya adalah adanya peninggalan kerajaan pada prasasti yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan bahasa Pallava. Kedua bahasa itu hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Yang keempat itu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Menurutnya, banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Kemudian mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Oke, yang kedua itu kita akan membahas pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Tentu dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa dampak terhadap masyarakat Indonesia, antara lain. Pertama itu bidang pemerintahan, munculnya kerajaan-kerajaan. Bidang sosial, pembeda antar kelompok masyarakat atau kasta. Bidang ekonomi, banyaknya kapal India dan Cina yang singgah ke Indonesia. Bidang agama, tentunya muncul agama Hindu dan Buddha. Bidang kebudayaan, terlihat pada bangunan, seni rupa dan seni ukir, sastra dan aksara. Yang ketiga itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Medang, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singgasari, dan Kerajaan Majapahit. Nah, mari kita bahas satu persatu kerajaan ini. Nah, yang pertama itu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Yang pernah menjadi rajanya adalah Kandunga, Aswawarman, dan Mulawarman. Salah satu peninggalan Kerajaan Kutai adalah Yupa. Yupa adalah tugu batu berfungsi sebagai tugu peringatan. Ada 7 yupa atau ada 7 buah yupa. Yupa dituliskan dalam bahasa Pallava dan Sanskerta.
Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Yang kedua itu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa, berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Salah satu peninggalan kerajaan ini adalah prasasti. Ada 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciartium, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Ciaten, dan Prasasti Tugu. Nah, semua prasasti itu menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Yang C itu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini diperkirakan terletak di Palembang. Raja yang terkenal adalah Bala Putradewa. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Indonesia. Salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah prasasti. Prasasti tersebut ada yang berasal dari dalam negeri, bahkan di luar negeri juga. Prasasti yang berasal di dalam negeri yaitu Kedudukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Bukit, Koto Kapur, Karangbirahi, Palas Pasema, dan Amogapasa. Oke. Nah, sedangkan yang berasal dari luar negeri yaitu Ligor, Nalanda, Kanton atau Canton, Grahi, dan China. Oke. Berdasarkan informasi dari sumber yang ada diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Pulau Bangka dan Jambi Hulu pernah ditaklukkan pada tahun 686 Masehi. Pada awal abad ke-11, Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Kalamandala atau India melakukan penyerbuan ke Sriwijaya. Yang D itu Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini diperintahkan oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Salah satu peninggalan Kerajaan Mataram kuno adalah prasasti. Beberapa prasasti tersebut adalah Canggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Klura, dan Mantasi. Nah, selain prasasti, peninggalan kerajaan ini adalah candi dan stupa. Contoh candi pada masa Sanjaya adalah Candi Dieng, Candi Gendong Songo, dan Candi Prambanan. Sedangkan contoh stupa pada masa Sailendra adalah Borobudur, Mendut, dan Pawon. Yang E itu Kerajaan Medang. Nah, Kerajaan Medang ini adalah merupakan Kerajaan Mataram. Ingat, Kerajaan Mataram berbeda dengan Mataram kuno. Pendiri kerajaan ini adalah Empu Sindok. Empu Sindok ini mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Isyana. Raja terkenal lainnya adalah Raja Airlangga. Peninggalan kerajaan ini adalah prasasti, yaitu pertama Puncangan, Anjuk Ladang dan Prada, Limus, Siraketing, Wirara, Semangkaka, Silet, Turunyang, dan Gandakuti. Nah, pada kerajaan ini juga lahir sebuah kitab yang terkenal yaitu Kitab Mahabharata. Kitab ini terlahir pada masa pemerintahan Dharmawangsa. Selanjutnya itu Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri dikenal juga sebagai Kerajaan Panjalu. Kerajaan Kediri ini merupakan pembagian kerajaan oleh Airlangga dengan tujuan mencegah perpecahan antara 2 putranya. Namun, usaha Airlangga tersebut gagal ketika beliau wafat. Terjadi perang dan dimenangkan oleh Kerajaan Kediri. Nah, raja yang pernah memerintah adalah Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandhara, Kameswara, dan Kartajaya. Oke? Nah, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya. Peninggalan zaman Kerajaan Kediri adalah prasasti antara lain Pandlegan, Penumbangan, Hantang, Talan, dan Desa Jepun. Perkembangan seni pada masa ini antara lain Kitab Bharatayuda, Kitab Kresnayana, Kitab Smaradayana, dan Kitab Dupdaka. Yang G itu Kerajaan Singgasari. Nah, Kerajaan Singgasari atau yang biasa ditulis Singosari adalah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok. Lokasi kerajaan ini ada di Jawa Timur. Peninggalan kerajaan ini berupa kitab dan prasasti. Kitab yaitu Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Prasasti yaitu
Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Warung. Yang H itu Kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan ini terletak di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dibentuk oleh Gajah Mada. Pada masa ini, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama dan Kitab Sutosoma. Kalian pasti tidak asing dengan Kitab Sutosoma ini. Kitab Sutosoma merupakan karya Empu Tantular yang di dalamnya terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya kitab, ada pula peninggalan prasasti antara lain Gunung Butak, Kadudu, Belambangan, dan Langgaran. Yang keempat itu peninggalan masa Hindu-Buddha. Nah, terdapat banyak peninggalan dari masa Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu pertama candi, stupa, gapura, petirtaan, patung atau arca, relief, prasasti, dan kitab. Oke, sekian dulu. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.